Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para hadirin, para jamaah rahimakumullah. Semoga kita mulai ngaji kita dan baca Al-Quran suratul Fatihah untuk kedua orang tua kita dan guru-guru kita. Semoga apa yang menjadi hajat-hajat kita, doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dimudahkan semua urusan-urusan kita, urusan dunia hatta akhirah, amin ya rabbal alamin. Ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi ajma'in, wa ila walidaina wa asatidhana al-muslimina wal mu'minina minhum, wa li husuli maqasidina allati tarda'ana biha. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Niki maqalah yang ketujuh. Wal maqalatus sabi'atu. Apunten niki patenten slide. Dereng dados slide. Maqalah yang ketujuh ini hadis Nabi, diriwayatkan dari Jabir bin Abdillah Al-Ansori. Jabir bin Abdillah Al-Ansori, di sahabat Ansor. Jadi kalau mendengar sahabat disebut kemudian ada Al-Ansori, oh berarti niki asli napa? Pribumi Madinah. Nah, kalau disebut Al-Muhajirina berarti oh niku imigran. Para pendatang dari Mekah yang hijrah ke Madinah. Wonten biasanya disebut juga ada yang dalam hadis itu Al-Ansori Al-Badri. Oh, ini sahabat Ansor dan dia alumni perang Badar. Al-Badri ini udah di sahabat yang tingkatannya lebih istimewa. Jadi sahabat-sahabat yang paling utama itu ya yang pernah ikut perang Badar, yang jumlahnya 313 itu. Bahkan dalam ilmu thoriqah itu biasanya dijadikan tawasul, wasilah. Kalau ngamalkan apa baca 313 itu kan dinisbahkan kepada jumlah pasukan Badar itu. Karena mereka itu disebut ahlullah, sehingga diharapkan dengan itu kemudian doa-doanya dikabul oleh Allah. An Jabir bin Abdillah Al-Ansori radhiyallahu an. Anin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, bahwa beliau bersabda. Nabi bersabda, mazala Jibrilu yusini bil jari. Mazala, tidak henti-henti, selalu. Siapa Jibrilu, malaikat Jibril, yusini, berwasiat kepadaku, berpesan kepadaku, bil jari, tentang tetangga. Seringkali
Kata Nabi, Jibril itu, malaikat Jibril selalu wanti-wanti lah, wasiat tentang tetangga. Aijaruddar, yang dimaksud adalah tetangga rumah. Ya, tetangga itu yang sekitar sekeliling rumah kita, tetangga. Hatta dzanantu annahu yaj'aluhu warisan. Hatta dzanantu, sehingga aku mengira, berprasangka, dzon. Ya saya wonten sing jenengan apal kan apa? Suudzon. Nah, dzon itu berprasangka. Kalau prasangka jelek namanya suudzon. Kalau prasangka baik husnudzon. Jadi prasangka ini bahasa Arabnya apa? Dzon. Hatta dzanantu, sehingga aku mengira, aku berprasangka, annahu yaj'alahu warisan. Kalau nanti dia itu akan dijadikan ahli waris. Jadi seakan-akan ini Jibril ini gimana, selalu berwasiat tetanggamu. Bahkan dalam hadis kan sampai wonten, la yu'minu ahadukum hatta napa? Jarohu. Ada kalimat yang memuliakan tetangganya, ada gitu ya. Kenapa nih hadis ini? Itu begitu pentingnya tetangga. Makin eling disebutakan. Hatta dzanantu annahu yaj'aluhu warisan. Sampai saya mengira jangan-jangan ini nanti tetangga itu bisa jadi ahli waris. Daftar ahli waris. Saking seringnya Jibril itu mengingatkan tetanggamu. Bahkan memang di dalam Quran itu disebutkan urutan berbuat baik gitu kan. Setelah dzawil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba, itu disebutkan Bang, tetangga dekat. Baru wal jaril junubi, tetangga jauh. Di Quran juga disebutkan tentang tetangga itu. Nah, malaikat Jibril selalu wasiat tetanggamu, Muhammad perhatian tetanggamu. Seakan-akan itu mau jadi ahli waris saja itu. Kenapa? Karena kalau kita ini bermasalah dengan orang lain yang jauh itu tidak masalah itu. Aman. Tapi kalian tonggoe wah ini. Iki batin terus ini. Kalau kita tidak baik dengan tetangga ini setiap hari ketemu. Kalau kita bermasalah dengan orang lain ya menghindar bisa lah. Kalau dengan tetangga kita sudah tersiksa dulu. Apalagi tetangganya di rumah terus. Mau keluar inceng-inceng ono wong nang ngarepe omah misalnya. Apalagi jalur kita gang katanya metu omah. Makanya ya kita diperintahkan untuk berbaik-baik, menjalin hubungan yang baik, yang harmonis dengan tetangga. Karena itu bagian dari kebahagiaan hidup bermasyarakat itu kalau tetangganya baik-baik semua. Nek ambek tonggo wis eker wae ini. Sumpek nang omahe saja gak kerasan. Ini. Wa mazala yusini. Wa mazala, dan tidak henti-henti atau selalu Jibril itu berwasiat kepadaku bin nisa'i, dengan wanita, dengan para istri.
Malaikat Jibril menasehati, mewasiatkan, mengingatkan, berpesan terus tentang para istri. Jaga istrimu, jaga hubungan baik dengan para istri. Hatta dzanantu, sehingga aku mengira, annahu, bahwasannya hal itu sayuharramu tolaqohunna, akan diharamkan menceraikannya. Ya, begitu dinasehati terus, jaga istrimu, jaga hubungan baik dengan istrimu, berbaik-baiklah dengan istrimu. Itu diwasiatnya Jibril kepada Nabi Muhammad. Sampai-sampai wah, jangan-jangan nanti talak itu haram. Ini ya karena tadi istri itu bisa menjadi bagian dari surganya dunia. Makanya kalau rumah itu damai, istrinya membahagiakan, menyenangkan, kan seperti yang sabda Nabi, baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Damai, bahagia di rumah, kerasan. Nah tapi istri ini sudah bermasalah, eker terus, isa milih turun nang musola. Turun musola ya gak pantas di rumah ada istri. Nah, mau dibilang rumahku surgaku, bagaimana wong di umai isi wong cerewet misalnya. Katanya yang punya suami yang cerewet istrinya, ayo masa di swargono cerewet gini. Nah itu jenengan ramut itu, karena wasiatnya Jibril, jaga itu istrinya, baik-baik hubungannya dengan istri yang harmonis. Wa mazala yusini bil mamlukina, wa mazala, dan tidak henti-henti siapa Jibril tadi, yusini berwasiat kepadaku, bil mamlukina dengan para penguasa. Hatta dzanantu, sehingga aku mengira, annahu yaj'alu lahum waqtan, bahwa akan dijadikan untuk mereka satu waktu, ya'tikuna fihi, yang kemudian pada waktu itu, fidalikal wakti, pada waktu itu kami harus bebas, tidak boleh perhatian yang lain, harus menyisihkan waktunya untuk penguasa. Itu begitu pentingnya orang ini harus hormat, taat. Kalau tadi kan ya hormat kepada tetangganya. Yang kedua wasiatnya Jibril menghormati, menghargai istrinya. Yang ketiga menghargai para penguasanya. Lah ini. Dan ini wasiatnya malaikat Jibril. Karena kalau warga masyarakat tidak menghargai pemimpinnya, kan pokoknya yang dilakoni opo ae salah terus. Ya ini kan orang yang gak cocok dengan penguasa, kan programin apa mawon salah terus, pokoknya salah. Apa yang dilakoni benar oleh penghargaan ya salah terus. Makanya malaikat Jibril mewasiatkan diri, berwasiat, berpesan kepada Nabi tentang hubungan baik dengan para penguasa, para pemimpin. Karena itu tadi, kalau bahkan kemudian ada kewajiban mendoakan pemimpin, itu ada. Jadi kita itu wajib mendoakan pemimpin yang baik. Kenapa? Karena kalau pemimpinnya baik, nanti keputusannya ini membawa maslahat yang lebih besar. Nah kalau kita mendoakan teman, nanti
mendoakan teman supaya baik misalnya. Mendapatkan kebaikan ya pengaruhnya segitu saja. Tapi kalau yang kita doakan itu pemimpin, kemudian pemimpinnya baik, maka kalau buat kebijakan ini manfaatnya ya lebih besar. Nah ini. Wa mazala Jibril wa mazala yusini. Jadi ada kalimat yang dibuang itu karena sama ya. Dan tidak henti-henti siapa Jibril. Nah begitu. Yusini berwasiat kepadaku bisiwaki untuk bersiwak. Malaikat Jibril juga selalu wasiat berpesan untuk bersiwak. Nah ini menunjukkan bahwa bersiwak itu sangat disunahkan. Bahkan dalam sebuah hadis Nabi bersabda, laula an asyukka ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli sholatin. Kalau saja saya tidak mengkhawatirkan menjadi beban bagi umatku, pasti aku wajibkan untuk mereka bersiwak setiap mau sholat. Makanya kalau kita mau sholat itu sunnah, sangat disunahkan untuk bersiwak. Siwakan itu nggak sikat gigi. Jadi kalau sekarang ya bersiwak itu nggak gosok gigi nih. Cuman jauh Nabi kan memang mboten napa sikat gigi ya pakai adanya itu kayu arok. Jadi memang itu kayu arok niku mengandung zat yang untuk intinya menghilangkan bau yang tidak sedap pada mulut kita. Terus yang menjaga kesehatan mulut. Karena napa niku sudah kena sakit gigi ku melas, melung-melung dhewe kan sing nyambangi. Jadi sakit yang paling menderita itu ya sakit gigi. Nangis itu ya gak pantas. Melihat orang lain anake putune ruame gemruduk napa guyonan kudu ngamuk padahal melihat orang lain senang. Soalnya napa ngerasakan nih cekot dipijet ya wong untune sing ora. Jadi memang tersiksa, makanya Nabi diberi wasiat, dinasihati Jibril bersiwak, sikat gigi. Andai saja tidak memberatkan kata Nabi, aku wajibkan dia setiap mau sholat. Makanya wonten teks fikih itu kalau wonten kitab Fathul Qorib itu saya dirumuskan kata as-siwaku mustahabun fi kulli halin. Bersiwak itu disunahkan kapan saja, setiap saat, mau apa saja sunnah, mau makan sudah makan sunnah. Tapi ada illa ba'da zawali syamsi lis-shaimi, kecuali setelah matahari tergelincir masuk waktu zuhur bagi orang yang puasa. Nah, ini sudah tidak sunnah. Jadi kalau kita puasa dan dengan berpuasa niku sunnahnya siwak itu hanya sampai sebelum masuk waktu zuhur. Nah, tidak dengan mari sahur turu ya tangi pahit begitu. Nah itu masih sunnah siwakan. Jadi kan kadang masih dipertanyakan, loh siwakan betul apa sikat gigi? Enggak apa-apa. Cuman masalahnya kemudian kan kalau pakai pasta gigi kan merasakan atau apalah niku. Nggih amannya ya sikat gigi biasa mawon misalnya, lebih amannya. Karena kalau ini kan merasakan. Nah, ini yang kemudian kalau pakai pasta gigi atau apa itu sebagian menganggap makruh mawon. Tapi aslinya siwakan itu sunnah. Jadi pakai kayu arok niku sunnah. Kalau sekarang guys mungkin buatan praktis lah kayak. Kalau kecuali kalau pada sholat niku kayak, niku
pakai apa? Siwak yang dari kayu arok, tapi saat ini jarang kan. Padahal itu sunnah pakai kayu itu. Kalau tidak ada kayu arok soalnya teng Arab itu sunnah pakai nopo akar pandan itu. Karena itu kan juga berserat. Kemudian aromanya juga. Jadi intinya siwak itu adalah menjaga niki kebersihan mulut kita itu. Sangat disunahkan. Kalau berpuasa hanya sampai menjelang duhur, sampai zawalus syamsi, tergelincirnya matahari ini maksudnya nggih. Kan nek duhur ini kan lurus ngaten niki ya. Lah sampai condong sedikit itu kan masuk waktu duhur, itu disebut zawalus syamsi. Itu sudah tidak disunahkan. Makanya kemudian hukumnya bersiwak kalau setelah masuk waktu duhur jadi dimakruhkan justru. Jadi termasuk kalau kumur itu kan sunnah, mau wudhu itu menjadi sunnahnya wudhu setiap wudhu. Jadi walaupun jenengan berpuasa kalau mau wudhu sunnah kumur. Cuman sunnahnya kalau biasa niku kan sunnah dikeraskan kumur nih. Khusus kalau berpuasa itu sunnahnya pelan-pelan. Mboten masa kalau kalian dangak kata itu justru makruh. Kalau misalnya makruhnya kenapa ya? Karena tadi sedang puasa. Kalau misalnya nanti kok digetak koncone kaget. Nah itu jadi batal karena makruh bisa membatalkan. Karena kan sengaja. Ya gak sengaja wong kaget tapi itu seperti sengaja kan. Makanya kalau sedang berpuasa kumurin itu secukupnya. Jadi untuk mengambil kesunahannya wudhu. Boten kumur boleh gorokan garing, meneng-meneng ngemu. Nah itu tidak ada hubungannya dengan sunnahnya wudhu. Jadi kita kumur itu karena sunnahnya wudhu. Demikian juga bersiwak itu karena ambil sunnahnya bersiwak kapan saja kecuali kalau sudah masuk waktu zuhur. Wa mazala Jibrilu yusini bisolati fil jamaati. Karena ini masih banyak pesannya malaikat Jibril lah, nanti kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya. Mudah-mudahan nanti kita ada slide-nya secara utuh. Sementara niki. Jadi ini hal-hal yang sangat penting sampai malaikat Jibril ketemu Nabi itu selalu wasiat ini. Tetanggamu. Kemudian kedua apa? Istrimu. Kemudian para pemimpin. Kemudian sikatan. Lali sikatan. Nah, gitu. Pun sementara itu insyaallah akan kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya.